Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang keterampilan pendekatan strategi dan teknik dalam bimbingan konseling. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang strategi pelaksanaan konseling. Strategi pelaksanaan konseling ini ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu konseling individual, yang kedua konsultasi, yang ketiga bimbingan kelompok, yang keempat konseling kelompok, yang kelima pengajaran remedial, yang keenam klasikal. Langsung saja, yang pertama yaitu konseling individual. Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara guru BK dan siswa. Konseling individual ini terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahapan awal konseling, yang kedua tahap pertengahan konseling, yang ketiga tahap akhir. Lalu strategi yang kedua yaitu konsultasi. Konsultasi ini merupakan salah satu strategi bimbingan yang penting, sebab banyak masalah karena sesuatu hal akan lebih berhasil jika ditangani secara tidak langsung oleh guru BK. Konsultasi ini memiliki 8 tujuan, yaitu yang pertama mengembangkan dan menyempurnakan lingkungan belajar bagi siswa, orang tua, dan administrator sekolah. Yang kedua, menyempurnakan komunikasi dengan mengembangkan informasi di antara orang yang penting. Yang ketiga, mengajak bersama pribadi yang memiliki peranan dan fungsi yang bermacam-macam untuk menyempurnakan lingkungan belajar. Yang keempat, memperluas layanan dari para ahli. Yang kelima, memperluas layanan pendidikan dari guru dan administrator. Yang keenam, membantu orang lain bagaimana belajar tentang perilaku. Yang ketujuh yaitu menciptakan suatu lingkungan yang berisi semua komponen lingkungan belajar yang baik. Dan yang kedelapan yaitu menggerakkan organisasi yang mandiri. Strategi selanjutnya yaitu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok di sini dimaksud untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri siswa. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan pada bimbingan kelompok ini, yaitu yang pertama langkah awal. Langkah awal diselenggarakan dalam rangka pembentukan kelompok sampai dengan mengumpulkan para peserta yang siap melaksanakan kegiatan kelompok. Yang kedua yaitu perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan bimbingan kelompok meliputi penetapan materi layanan, tujuan yang ingin dicapai, sasaran kegiatan, bahan atau sumber bahan untuk bimbingan kelompok, rencana penilaian dan waktu dan tempat. Yang ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan. Yang keempat evaluasi kegiatan. Yang kelima analisis dan tindak lanjut. Strategi yang selanjutnya yaitu strategi konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada siswa dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Terdapat beberapa prosedur dalam konseling kelompok ini. Yang pertama yaitu tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan, dan yang keempat tahap pengakhiran. Strategi yang kelima yaitu pengajaran remedial. Pengajaran remedial dapat didefinisikan sebagai upaya guru untuk menciptakan suatu situasi yang memungkinkan individu atau kelompok siswa tertentu lebih mampu mengembangkan dirinya seoptimal mungkin sehingga dapat memenuhi kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan. Dan strategi yang keenam atau yang terakhir yaitu bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal termasuk ke dalam strategi untuk
Bimbingan klasikal adalah proses penyuluhan yang dilakukan secara kelompok untuk memberikan informasi, pemahaman, dan keterampilan kepada siswa. Selanjutnya lanjut materi yang kedua, yaitu tentang teknik-teknik dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling tidak hanya memerlukan metode yang tepat dalam menyelesaikan suatu masalah dari klien, tetapi teknik-teknik yang tepat juga sangat diperlukan dalam bimbingan dan konseling. Ada beberapa teknik yang harus dilakukan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu teknik raport. Teknik raport yaitu suatu kondisi saling memahami dan mengenal tujuan bersama. Yang kedua, teknik attitude attending, yaitu upaya konselor menghampiri klien yang diwujudkan dalam bentuk perilaku seperti kontak mata. Yang ketiga yaitu teknik structuring, yaitu proses penetapan batasan oleh konselor tentang hakikat, batas-batas, dan tujuan proses konseling pada umumnya dan hubungan tertentu pada khususnya. Yang keempat yaitu empati. Kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien, merasa dan berpikir bersama klien dan bukan untuk atau tentang klien. Yang kelima yaitu refleksi perasaan, yaitu suatu usaha konselor untuk menyatakan dalam bentuk kata-kata yang segar dan sikap yang dilakukan terhadap klien. Yang keenam yaitu teknik eksplorasi, yaitu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Yang ketujuh yaitu teknik paraphrasing. Tujuan dari teknik paraphrasing ini adalah untuk mengatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien. Yang kedelapan yaitu teknik bertanya. Dalam teknik konselor harus memiliki keterampilan bertanya karena pada umumnya konselor itu mengalami kesulitan untuk membuka percakapan dengan klien karena sulit menduga apa yang dipikirkan oleh klien. Yang kesembilan yaitu dorongan minimal. Dalam proses konseling, konselor harus mengupayakan agar klien selalu terlibat dalam pembicaraan. Yang ke-10 yaitu interpretasi, yaitu usaha konselor mengulas pikiran, perasaan, dan perilaku atau pengalaman klien berdasarkan atas teori-teori tertentu. Yang ke-11 yaitu teknik mengarahkan. Dalam proses konseling memerlukan partisipasi secara penuh dari klien, dan hal itu harus ada ajakan dan arahan dari konselor. Yang ke-12 yaitu teknik menyimpulkan sementara atau summarizing. Dalam proses konseling, maka setiap periode waktu tertentu, konselor bersama klien perlu menyimpulkan pembicaraan agar pembicaraan maju secara bertahap dan arah pembicaraan. Yang ke-13 yaitu teknik lead atau teknik memimpin. Konselor harus mampu memimpin arah pembicaraan sehingga tujuan konseling bisa tercapai secara efektif dan efisien. Yang ke-14 yaitu teknik fokus. Konselor yang efektif harus mampu membuat fokus melalui perhatiannya yang terseleksi terhadap pembicaraan dengan klien. Yang ke-15 yaitu teknik konfrontasi, yaitu suatu teknik yang menantang klien untuk melihat adanya inkonsistensi antara perkataan dengan perbuatan. Yang ke-16 yaitu teknik menjernihkan atau clarifying teknik. Teknik ini dilakukan oleh konselor dengan mengklarifikasi ucapan-ucapan klien yang tidak jelas, samar-samar, atau agak meragukan. Yang ke-17 yaitu teknik memudahkan atau teknik facilitating, yaitu suatu teknik membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya. Yang ke-18 yaitu teknik diam.
Dalam konseling, diam bukan berarti tidak ada komunikasi melalui perilaku nonverbal. Waktu diam sekitar 5-10 detik atau sesuai dengan feeling konselor. Yang ke-19 yaitu teknik mengambil inisiatif. Pengambilan inisiatif perlu dilakukan oleh konselor ketika klien kurang bersemangat untuk berbicara. Yang ke-20, memberi nasihat. Dalam konseling, pemberian nasihat sebaiknya dilakukan apabila klien memintanya. Akan tetapi, konselor tetap harus mempertimbangkannya agar klien dapat menerima nasihat-nasihat dari konselor. Yang ke-21 yaitu pemberian informasi. Konselor harus secara jujur mengatakan tidak mengetahui ketika tidak mengetahui suatu informasi, sedangkan klien memintanya, dan sebaliknya apabila konselor mengetahui, seharusnya konselor juga mengatakan apa yang konselor ketahui terhadap klien. Yang ke-22 yaitu merencanakan. Konselor harus mampu membantu klien untuk dapat membuat rencana suatu program untuk melakukan suatu tindakan guna memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang ke-23 yaitu teknik menyimpulkan. Pada akhir konseling, konselor bersama klien membuat kesimpulan atau konselor membantu klien membuat suatu kesimpulan yang menyangkut bagaimana keadaan perasaan klien saat ini, terutama menyangkut kecemasannya akibat masalah yang dihadapinya. Teknik yang ke-24 atau teknik yang terakhir yaitu teknik mengakhiri. Teknik mengakhiri ini dapat dilakukan konselor dengan cara mengatakan bahwa waktu sudah habis, merangkum isi pembicaraan, menunjukkan kepada pertemuan yang akan datang, atau menetapkan jadwal pertemuan sesi berikutnya, mengajak klien berdiri dengan isyarat gerak tangan, menunjukkan catatan-catatan singkat hasil pembicaraan konseling, dan memberikan tugas-tugas tertentu kepada klien. Oke, baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.